Baik, yang pertama itu ada pengertian dan komponen manajemen strategi. Menurut Sayudi Prawirosentono, manajemen strategi adalah suatu proses pengambilan keputusan yang menyangkut penempatan tujuan jangka panjang organisasi, disertai dengan penempatan strategi, kebijakan, dan alokasi sumber daya untuk mencapainya. Manajemen strategi tidak hanya menitik beratkan pada penyusunan rencana, tetapi juga pelaksanaan dan pengendalian strategi agar tetap relevan dengan perubahan lingkungan. Kemudian poin yang kedua itu perkembangan dan teori manajemen strategi. Buku ini menjelaskan bahwa manajemen strategi berkembang seiring dengan perkembangan global. Yang pertama itu era 1950 sampai 1960, fokus pada perencanaan jangka panjang. Yang kedua, era 1970 sampai 1980, muncul konsep strategi planning, menekankan analisis eksternal. Yang ketiga, era 1990 hingga kini dikenal sebagai strategi manajemen, yaitu perpaduan antara perencanaan dan tindakan nyata. Kemudian poin yang ketiga, manfaat dan proses manajemen strategi. Menurut Suyadi, manfaat utama manajemen strategik adalah agar perusahaan lebih adaptif, kompetitif, dan efisien dalam menghadapi dinamika lingkungan. Kemudian proses manajemen strategik. Yang pertama, analisis lingkungan. Yang kedua, penetapan visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, formulasi strategi. Yang keempat, implementasi strategi. Dan yang terakhir, evaluasi dan pengendalian strategi. Kemudian poin yang keempat, model analisis lingkungan dan prosedurnya. Suyadi menekankan bahwa analisis lingkungan merupakan tahap krusial untuk memahami posisi perusahaan. Analisis lingkungan internal. Yang pertama, mengkaji sumber daya, kompetensi inti, dan struktur organisasi. Yang kedua itu menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Prosedur umumnya, yang pertama itu kumpulan data internal dan eksternal. Yang kedua, analisis dan kategorikan faktor kunci. Yang ketiga, tentukan posisi strategi perusahaan. Yang keempat, rumuskan alternatif strategi berdasarkan hasil analisis. Kemudian poin yang kelima, menentukan dan menetapkan arah perusahaan. Menurut buku ini, arahan perusahaan ditentukan melalui visi, misi, dan tujuan strategis. Tanpa arah yang jelas, strategi tidak akan memiliki pijakan yang kuat. Kemudian langkah-langkah menetapkan arah. Yang pertama, merumuskan visi, apa yang ingin dicapai di masa depan. Yang kedua, menetapkan misi, menjawab untuk apa organisasi ini ada. Yang ketiga, menetapkan tujuan strategis, sasaran spesifik jangka panjang. Yang keempat, menetapkan nilai-nilai organisasi, panduan moral dan etika dalam bertindak. Kemudian poin yang keenam itu formulasi strategi badan usaha, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Yang kedua, strategi bisnis, fokus pada bagaimana unit bisnis bersaing di industrinya. Yang ketiga, strategi fungsional, strategi di tingkat operasional, pemasaran, produksi, keuangan, dan SDM.